Gimana Mas Habib? Iya. Heeh. Heeh. Eh, Sampean masukkan rumusnya gimana? Kadang itu bisa. Aku dulu pernah kalau dia bentuk akar. Nah, tapi hati-hati kalau masukkan ke sini udah bener, Mas. Kalau akar kan pangkat setengah. Iya, udah saman gitu kan. Tapi nggak bisa. Oh, berarti memang itu persamaannya yang nggak bisa. Jadi pakai persamaan yang lainnya. Gitu. Heeh. Gimana, Mas? Heeh. Iya, bener, Mas. Jadi kan sebenarnya kan kita bisa pakai metode manual dulu ya. Untuk mencocokkannya kita pakai MATLAB gitu ya, Mas ya. Iya, itu boleh dipakai kayak gitu. Jadi di trial pakai Excel dulu, di goal shake, nanti kalau bisa ya udah itu yang dipakai. Setuju, Mas, aku. Heeh. Oke, siap. Yang lain gimana, Mas, Mbak? Oh iya, ini flowchart-nya silahkan di screenshot dulu. Hmm. Ini ya, separuh-separuh ya. Kalau udah, oke. Udah, aku bisa lanjut ya. Ini nanti disamakan di jurnalnya, dibuat kayak gini flowchart-nya. Jadi diganti. Sudah ya. Kemudian ini interpolasi linier. Oh, sorry Mas. Mbak, ini tadi jangan lupa ya. Flowchart-nya ini ada yang salah. Ini gini. Gini. Nah, ini bawah. Bawahnya ini jadi dua. Kayak yang interpolasi tadi. Ini silahkan di screenshot atau di foto. Loh, kok turun? Dua play. Nah, eh, kok. Ya wes gini Mas, Mbak Sepura nih. Maaf ya. Nih. Terus lanjut, aku mau lanjut ke bawah ke interpolasi linear. Ini silakan di screenshot. Ini juga. Kemudian ini. Kemudian yang SA ini ya. Nih. Udah semua ya Mas, Mbak ya. Stop. Nah, monggo Mas, Mbak. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Mbak, saya mau nanya, Ya, silakan Mbak. untuk nanti pas praktikum itu kita ngerjainnya semua metode atau cuman satu aja yang menurut kita itu lebih efektif dan efisien gitu? Nanti bergantung soalnya Mbak. Jadi nanti bisa diminta, misal mintanya semua metode atau ada beberapa metode. Nanti dilihat soalnya aja Mbak. Gitu. Tergantung Oh soal. ya, baik Mbak, terima Ya, kasih. siap. Mm-mm. Tapi jatuhnya gini, tetap ada beberapa metode kan. Nanti Pak Susi kemarin bilangnya itu di pembahasan, Mbak Mas itu membahasnya gini. Jadi metode A lebih efektif atau metode B lebih efektif dikarenakan iterasinya cuma segini dan hasilnya begini. Kayak gitu ya Mas Mbak ya. Jadi nanti dijelaskan seperti itu. Kemarin harapannya Pak Susi kayak gitu. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi, Mbak, Mas Mbak? izin bertanya, untuk pembahasannya Iya. sendiri itu mungkin selain mengenai kelebihan dan kekurangan, mungkin tentang apa lagi Mbak ya? Maksudnya dari hasilnya itu yang dibahas apa lagi? Mungkin itu dengan metode manual, misal Mas pernah nyoba manual gitu ya.
atau gimana itu ada masalah ini nanti bisa dijelaskan di situ kayak gitu. Seperti itu Mas. Atau nanti misal bisa nih kan dari diktat itu kan dijelaskan jelas banget ya, kayak misal efek G-aksennya, efek grafiknya itu boleh dijelaskan. Baik, gimana Mas? Baik Mbak, dipahami. Berarti apakah kita juga perlu bikin grafiknya secara manual pakai Excel gitu kan Mbak? Boleh kalau mau. Nanti pastinya ya sesuai effort masing-masing tetap ada itu Mas, privilege Masnya. Kalau misal oke, wah ini bagus nih pakai bahas grafik dan sebagainya, nanti pasti ada reward tersendiri Mas. Kayak gitu. Mbak mau tanya. Ya, silakan Mbak Widya. Tadi saya kurang paham yang metode eskalasi, berarti persamaannya diturunkan sama di apa Mbak tadi? SA. Jadi kalau misal kita lihat ini Mbak, sebenarnya dasarnya Halo. lanjut Mbak, masih bentar. Nah, caranya itu ada banyak. Gini. Nah, ini tuh kan ini fx, x kuadrat ini. Caranya bisa ini, 1 dapat ditulis. Kemudian 2, 3. Ini bebas, nanti dipilih yang mana yang bisa. Nah, kemudian lanjut ini. Jelas bahwa bla 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 ini. Nah, kemudian dia itu, nah ini yang tak maksud tadi. SA itu sebenarnya pada dasarnya harus memenuhi persamaan ini. Gini. Jadi, persamaan yang tadi, X1 tadi ya, misal X1 berapa, X2 berapa tadi ya, itu berapa, nanti persamaannya diturunkan. Diturunkan jadi G aksen X ya. Nah, misal kita masukkan X sama dengan 1. Dia hasilnya kayak gini apa enggak? Kalau kayak gini, berarti oke, memenuhi. Kita pakai yang X1. Kalau misal nggak memenuhi, misal X2-nya memenuhi, tetap pakai X1 ya. Nah, G aksen X-nya memenuhi. Kayak gini, berarti kita pakai X2. Kayak gitu, Mbak. Atau kalau itu bisa pakai sistem mutlak. Nah, G aksen X kalau mutlaknya segini berarti oke, ini grafiknya. Kalau kayak gini berarti salah kayak gitu. Kalau lebih dari 1 juga salah. Gitu, Mbak. Gimana? G aksen itu yang diturunin 1, 2, 3 tadi toh, Mbak? Iya, Mbak. Ini iya. yang Mbak maksud G aksen. Nah, ini loh. Ini, Iya. ini. Nah, ini G aksen 1, G aksen 2, G aksen 3. Oke? Mantap. Iya, Mbak. Oke. Ada lagi Mbak yang tanyakan Mbak Mas yang lain. Mau tanya, Iya, Mas kan Kristiawan. kemarin saya nyoba di Excel sama di MATLAB. Untuk yang Iya. metode SA itu dapatnya iterasinya sekitar 10 kali atau 8 sampai 10 kali. Sedangkan kok di MATLAB-nya itu dapatnya cuma iterasinya 2 kali. Lah itu apakah
salah satu tanda kalau persamaan yang dipakai itu salah atau gimana tuh, Mbak? Hasilnya sama apa beda? Hasilnya. Hasilnya X sih mendekati, tiganya. X-nya mendekati, cuman jumlah iterasinya itu yang bedanya jauh. Wah, errornya sama. Errornya eh, errornya sama kayaknya Mbak kemarin. Ada banyak faktor sih Mas, tapi normalnya ya kan kalau manual itu lebih ke human errornya juga kan. Nah kalau MATLAB kan nanti masukkan rumus dan sebagainya kan. Kalau normalnya harusnya sama, mendekatinya sama Mas untuk iterasinya. Barangkali aku kok mempertanyakan itu error di Excel-nya sampean. Jadi errornya biasanya di Excel kan minim banget, bedanya 0,001 ya. Misal dia sudah mencapai 0,0011, dia sudah bisa dipakai error ini kan. Atau 0,00105. Jadi dia sudah dipakai di iterasi sekian kayak gitu. Jadi mungkin bisa di running lagi ya Mas, mungkin dicoba lagi. Harusnya nggak jauh beda kayak gitu Mas. Baik Mbak, terima kasih. Oke, siap Mas. Yang lain Mas Mbak barangkali ada yang tanyakan? Ini, oke. Jadi kan kita punya ini. X kuadrat min 2X min 3. Sampean ingat nggak yang X sama dengan misalnya sorry. Jadi misal X kuadrat sama min 2X. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini sama dengan plus 3. Bisa ditangkap ini, Mas. Jadi, ini. Gimana? Gimana, Mas? Oke, siap. Ya. Yang lain barangkali ada lagi, Mbak Mas. Sudah cukup ya? Mau tanya Mbak, buat pengumpulan tugas khusus, kan itu tugas khususnya dikumpulinnya, kita ngumpulin MATLAB dan Excel atau hanya dilampirkan di laporan aja Mbak? Untuk tugas khusus nanti saya kabarin lagi tentang pengumpulannya ya Mbak ya. Nanti pokoknya dikerjakan dulu aja, tapi nanti pakai MATLAB pembuatannya, bukan pakai Excel ya Mas Mbak ya. Jadi kita kan untuk latihan MATLAB-nya. Ya, makasih Mbak. Ya, nanti itu jangan lupa kalau disiapin M-file, kalau dikumpulin, jadi dikumpulinnya itu pas sebelum praktikum selesai, nanti di classroom sama laporan sementara di form A-nya. Kemudian laporan akhirnya nanti dikumpulkan sesuai kesepakatan kemarin. Gitu ya Mas Mbak ya. Berarti M-file sama form A-nya itu per orang ngupload di classroom sendiri-sendiri kan Mbak? Iya benar, jadi per orang ya, jadi ini kan individu, jadi tetap per orang. Jadi kalau kelompok kan cuma menghubungi asisten aja gitu. Kalau yang sejenisnya tetap individu. Ya Mbak, cukup, makasih. Siap. Ini udah nggak ada lagi yang ditanyakan? Mbak, mau tanya lagi yang tugas khusus tadi Mbak. Tugas khusus itu nanti dikumpulkannya waktu sudah praktikum atau gimana sih Mbak? Apakah tugas khusus itu masuk dalam yang mau dipraktikumkan atau gimana tuh? Kok masih bingung? Jadi ini sebelumnya udah ada yang ngerjakan apa belum tugas khususnya?
Belum Udah, ada Mbak. ya kayak? Udah ada. Udah dan Jadi dimasukkan sebenarnya ke laporan awal itu, Mbak. iya harusnya dilampirkan ke laporan awalnya ya. Tapi nggak apa-apa karena itu sama. Sebenarnya tugas khusus tujuannya untuk melatih Mas Mbak belajar dulu sebelum kita melakukan praktikum yang asli. Jadi kan kita kasih soal, ini coba di trial dulu pakai MATLAB. Nah, gimana? Bisa apa enggak gitu ya. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan waktu tes awal. Kayak gini ya Mas Mbak ya. Gitu fungsinya tugas khusus. Jadi kayak cuma pelengkap. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Berarti nanti untuk, waktu koordinasi praktikum lebih ada lanjut, tugas khusus lain lagi dikumpulkan gitu, Mbak, apa selain saja. tugas khusus itu tadi. Iya, betul. Jadi ini cuma latihan sebenarnya. Kayak gitu. Nanti kalau tentang pengumpulannya apa tidak nanti kami infokan lebih lanjut ya Mas Mbak ya. Kerjakan dulu aja buat latihan gitu. Gimana Mas Mbak? Apa ada yang ditanyakan lagi? Halo? Sudah cukup ya Mbak Mas ya? Mungkin gimana? Sudah cukup sepertinya. Udah malam juga ya, udah 2 jam. Mohon maaf sebelumnya tadi banyak halangan di Google Meet karena kayaknya nggak bisa pakai Google Meet ya laptop saya, bisanya pakai Zoom. Nah, mohon maaf akhirnya lama dan baru bisa menjelaskan di menit-menit terakhir. Oke, mungkin tadi siapa yang buka? Mas Gilang ya? Ya silahkan ditutup kembali Mas. Oh iya, dari saya sebelumnya terima kasih banget Mas malam hari ini juga bisa menyempatkan waktunya untuk hadir tes awal. Semoga lancar praktikumnya minggu depan. Kamis depan. Kamis besok ya. Amin. Amin. Monggo Mas ditutup. Berdoa, doa tutup Mas maksudnya. Sebelum kita menutup tes awal pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar dimudahkan untuk praktikum pada hari Kamis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa dapat dikabulkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Mbak sekalian. Sebelumnya kalau ada salah kata atau perbuatan atau salah apapun, saya mohon maaf, semoga lancar. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Mas.